Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Pernah nggak sih kamu mengalami hal ini? Lagi asyik kerja, tiba-tiba kepikiran seseorang, lagi nonton film, wajahnya terbayang. Bahkan sebelum tidur, sosoknya masih aja muncul di kepala kita. Kok bisa ya? Apakah ini tanda kalau kita diam-diam punya perasaan ke dia? Atau justru ada alasan psikologis di baliknya? Dan jangan khawatir, kamu nggak sendirian kok. Banyak orang juga mengalami hal yang sama. Dan ternyata ada penjelasan menarik di balik fenomena ini. Dan di video ini kami bakal bahas alasan kenapa seseorang terus-terusan ada di pikiran kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, rasa penasaran ataupun tidak ada jawabannya. Pernah nggak sih kamu kepikiran seseorang terus-menerus, bukan karena masih sayang ataupun kangen, tapi karena ada sesuatu yang terasa menggantung, seperti ada bagian dari cerita kalian yang belum selesai, entah itu perasaan yang gak terbalas, perpisahan yang mendadak, atau kata-kata yang belum sempat diucapkan. Misalnya, kamu punya gebetan yang awalnya intens banget chatting sama kamu, tiba-tiba dia menghilang tanpa alasan, atau mungkin ada seseorang yang dulu dekat, tapi hubungan kalian berakhir begitu saja tanpa kejelasan. Otak kita secara alami akan terus bertanya-tanya, kenapa dia pergi? Atau apa aku melakukan kesalahan? Apa dia masih ingat aku ya? Dan sebagainya. Dan kenapa ini semua bisa terjadi? Secara psikologis, ada sesuatu yang disebut Zeigarnik Effect. Sebuah fenomena ini di mana otak kita lebih cenderung mengingat tugas atau kejadian yang belum selesai dibanding yang sudah beres. Ini terjadi karena pikiran kita selalu mencari closure atau penyelesaian. Jadi kalau ada sesuatu yang terasa menggantung, otak kita akan terus-menerus memikirkannya, berharap bisa menemukan jawaban atau akhir yang memuaskan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sadari bahwa nggak semua hal butuh jawaban. Kadang kita harus menerima bahwa beberapa hal memang nggak punya penyelesaian yang jelas. Tidak semua orang akan memberi kita penutupan yang kita harapkan, dan itu nggak apa-apa. Pada akhirnya, kita nggak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap ataupun memberi kita kepastian. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Jadi kalau kamu masih kepikiran seseorang karena rasa penasaran, ingatlah jawaban terbaik mungkin bukan datang dari mereka, tapi dari cara kamu memilih untuk melanjutkan hidup. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu koneksi emosional yang kuat. Pernah gak sih kamu kepikiran seseorang bukan karena penasaran atau butuh jawaban, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu emosional. Bisa jadi karena kamu pernah suka banget sama dia, kagum dengan kepribadiannya, atau justru karena dia pernah menyakiti kamu. Otak kita bekerja dengan cara yang unik. Semakin kuat emosi yang kita rasakan terhadap seseorang, semakin sulit bagi otak kita untuk melupakan mereka. Itulah kenapa orang yang pernah memberi kita kebahagiaan luar biasa atau justru luka yang dalam cenderung lebih sering muncul di pikiran kita. Dan kenapa semua ini bisa terjadi? Secara ilmiah, ketika kita memiliki koneksi emosional yang kuat dengan seseorang, otak kita melepaskan zat kimia seperti dopamin dan oksitosin yang berhubungan dengan perasaan bahagia dan keterikatan. Ini mirip dengan cara kerja kecanduan. Otak kita terus mencari pengalaman atau ingatan yang pernah memberikan emosi kuat tersebut. Contoh sederhananya, kamu mungkin terus kepikiran seseorang yang pernah sangat baik dan perhatian ke kamu meskipun sekarang dia sudah nggak ada di hidupmu. Ataupun sebaliknya, kamu justru sering memikirkan seseorang yang pernah menyakiti kamu karena hati kamu masih belum benar-benar sembuh dari luka itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sadari bahwa emosi itu adalah hal yang wajar. Mengingat seseorang punya dampak besar dalam hidup kita itu normal. Tapi jangan sampai perasaan itu menghambat kamu untuk maju. Pada akhirnya, seseorang ada di pikiran kita bukan hanya karena mereka spesial, tapi karena emosi yang mereka tinggalkan masih terasa nyata. Dan kabar baiknya, kita punya kendali penuh untuk menentukan seberapa besar pengaruh mereka dalam hidup kita ke depan. Yang ketiga, trigger dari lingkungan sekitar. Pernah nggak sih kamu lagi santai, tiba-tiba dengar lagu yang dulu sering kalian dengarkan bareng dan langsung keinget dia? Atau mungkin lewat di tempat yang pernah jadi kenangan kalian, terus mendadak perasaan lama muncul kembali. Nah, ini terjadi karena otak kita menyimpan memori berdasarkan pengalaman dan asosiasi. Jadi musik,
tempat, aroma tertentu, bahkan hal-hal kecil seperti warna atau makanan bisa jadi trigger yang otomatis mengingatkan kita pada seseorang. Dan kenapa ini bisa terjadi? Otak kita punya bagian yang disebut hipokampus yang berperan dalam menyimpan memori jangka panjang. Saat kita mengalami momen emosional yang kuat, baik bahagia ataupun sedih, hipokampus bekerja sama dengan amigdala, bagian otak yang mengatur emosi, untuk mengikat memori tersebut dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya, lagu yang kalian sering dengarkan bersama bisa membawa kamu kembali ke perasaan saat itu, tempat tertentu seperti kafe favorit kalian atau jalan yang sering kalian lewati bisa langsung membanjiri pikiran dengan kenangan lama. Bahkan ini terjadi bukan cuma ke orang yang kita sayangi, tapi juga ke orang yang pernah menyakiti kita. Misalnya kalau ada momen buruk yang sangat emosional, tempat ataupun situasi yang mirip bisa bikin kita kembali merasakan perasaan yang sama, meskipun kejadian itu sudah lama berlalu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jangan menghindari tapi hadapi secara perlahan. Semakin kita menghindari trigger, semakin kuat efeknya saat kita tak sengaja menghadapinya. Jadi cobalah untuk tetap menjalani hidup tanpa terlalu membatasi diri karena takut dalam tanda kutip teringat seseorang. Pada akhirnya kita nggak bisa mengontrol lingkungan di sekitar kita, tapi kita bisa mengontrol cara kita meresponnya. Kenangan itu memang ada, tapi bukan berarti harus mengendalikan perasaan kita selamanya. Yang keempat, perasaan yang masih tertinggal. Pernah nggak sih kamu merasa sudah move on, sudah nggak peduli lagi, tapi tiba-tiba dia muncul di pikiran tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi itu karena sebenarnya masih ada perasaan yang tersisa di dalam hati kamu, entah itu cinta, rindu, atau bahkan amarah yang belum tersalurkan. Perasaan yang belum tuntas seringkali bikin seseorang tetap tinggal di pikiran kita. Kadang kita berpikir sudah melupakan, tapi ternyata dalam hati masih ada sesuatu yang menggantung. Dan kenapa semua ini bisa terjadi? Otak kita bekerja berdasarkan emosi dan pengalaman. Kalau seseorang pernah memberi kita perasaan yang sangat kuat, entah itu dengan kebahagiaan, rasa aman, atau bahkan luka, memori tentang mereka cenderung bertahan lebih lama. Bahkan ketika secara sadar kita ingin melupakan, alam bawah sadar kita tetap menyimpan mereka karena ada emosi yang belum benar-benar kita lepaskan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sadari dan akui perasaanmu. Jangan buru-buru bilang aku udah gak peduli, kalau sebenarnya masih ada yang mengganjal. Mengakui bahwa kita masih punya perasaan adalah langkah pertama untuk benar-benar melepaskan. Yang selanjutnya, temukan cara untuk menyalurkan emosi tersebut. Kalau masih ada rasa rindu, mungkin kamu butuh menutup bab itu dengan cara yang baik. Kalau masih ada amarah, coba ekspresikan lewat tulisan, olahraga, atau hal lain yang bisa membantu melepaskan emosi tanpa merugikan diri sendiri. Dan pada akhirnya, seseorang tetap ada di pikiran kita karena ada perasaan yang belum benar-benar selesai. Tapi ingatlah, kita punya kendali penuh untuk menentukan kapan saatnya benar-benar melepaskan. Yang kelima dan terakhir, kebiasaan dan rutinitas. Pernah gak sih kamu bangun tidur, refleks mau ngechat seseorang, terus sadar kalau dia udah gak ada lagi di hidup kamu? Atau mungkin setiap pulang kerja, kamu kepikiran buat mampir ke tempat favorit kalian, padahal sekarang gak ada lagi yang menemani. Ini semua bukan karena kamu belum move on ataupun terlalu baper, tapi karena otak kita bekerja berdasarkan kebiasaan ataupun rutinitas. Karena otak manusia itu luar biasa dalam membentuk pola kebiasaan. Semakin sering kita melakukan sesuatu bersama seseorang, semakin otomatis otak kita dengan kehadiran mereka. Jadi meskipun orang itu sudah nggak ada lagi dalam hidup kita, otak kita masih mencari mereka karena sudah terbiasa. Misalnya, kalau kamu dan dia dulu sering teleponan setiap malam sebelum tidur, wajar kalau beberapa waktu setelahnya kamu masih kepikiran dia setiap malam. Bahkan kalau kamu sering mendengar suara atau melihat namanya, otakmu bisa otomatis mengingatnya meskipun kamu nggak sengaja memikirkannya. Fenomena ini mirip dengan phantom limb syndrome, di mana seseorang yang kehilangan anggota tubuh masih bisa merasa bagian tubuh tersebut ada karena otaknya sudah terbiasa dengan keberadaannya. Begitu juga dengan orang yang pernah jadi bagian besar dalam hidup kita. Mereka mungkin sudah nggak ada, tapi otak kita masih terbiasa dengan kehadiran mereka. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Fokus pada lingkungan yang baru.
temui teman-teman baru, eksplorasi tempat-tempat baru, dan ciptakan kebiasaan yang lebih positif. Semakin banyak pengalaman baru yang kamu ciptakan, semakin mudah otakmu membentuk pola baru tanpa harus mencari dia lagi. Pada akhirnya, seseorang bisa tetap ada di pikiran kita, bukan karena kita belum move on, tapi karena otak kita sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Tapi ingatlah, kebiasaan bisa diubah, dan kita punya kendali penuh untuk menciptakan rutinitas baru yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 alasan kenapa seseorang bisa terus-terusan ada di pikiran kita. Tapi yang perlu diingat, pikiran kita adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kalau seseorang masih sering muncul di kepala, bukan berarti kita harus terusan terjebak dalam perasaan itu. Kita bisa memilih untuk memprosesnya, menghadapinya, dan perlahan untuk melepaskannya. Nah, gimana menurut kalian? Dari 5 alasan tadi, mana yang paling relate sama pengalaman kalian? Atau mungkin kalian punya cerita sendiri tentang hal ini? Jangan ragu dan sungkan untuk sharing di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.